Dari informasi lainnya, pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menemukan sebanyak 10 warga Jawa Barat terkena virus super flu. Virus ini akan lebih berbahaya jika terjadi pada kelompok rentan dan disertai penyakit penyerta. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengonfirmasi virus super flu menyerang sejumlah warganya. Data Dinkes Jabar mencatat, sebanyak 10 orang telah terpapar virus varian baru influenza tersebut. Ke-10 warga tersebut terkonfirmasi pada bulan Agustus hingga akhir tahun 2025. Kini ke-10 warga telah pulih. Virus super flu gejalanya lebih lama jika dibandingkan dengan flu biasa. Dengan gejala batuk pilek, demam, dan sesak nafas yang akan lebih berat jika terjadi pada kelompok rentan dan yang mempunyai penyakit bawaan. Bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang baik. Nah, memang hati-hatinya kepada penyakit apapun ya, itu akan berat pada orang-orang yang mempunyai sistem daya tahan tubuh yang tidak lengkap. Seperti misalnya pada anak balita. Yang kedua adalah pada lansia. Dan ketiga pada orang-orang yang punya komorbid, hipertensi, diabetes, jantung, begitu. Semua penyakit pun gak hanya influenza tipe A ini, tetap dengan kelompok rentan ini harus lebih melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk cuci tangan setelah melakukan aktivitas. Menkes menegaskan super flu bukanlah virus baru, melainkan varian baru dari virus influenza A yang telah lama dikenal di dunia medis. Virus ini telah ada selama puluhan tahun dan berbeda dengan COVID-19 yang sebelumnya muncul sebagai virus baru, sehingga daya tahan tubuh belum mengenalnya. Maka imunitas masyarakat dinilai sudah cukup tahu karakter virus tersebut dengan risiko dampak berat relatif kecil dan tak perlu menimbulkan kepanikan. Kita udah sangat tahu gimana cara pencegahannya. Artinya, ya kalau semuanya sebelahnya sehat, ya nggak usah pakai masker. Tapi kalau udah ada wartawan sebelahnya yang batuk-batuk, pilek-pilek, ya pakai masker. Sama yang rajin cuci tangan. Nah ini kan masuk lagi sama sekali. Itu aja yang saya penting buat teman-teman wartawan. Jangan sampai membuat masyarakat panik. Karena ini adalah flu yang sudah berulang tahun kita temui di dunia. Menkes mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan kebiasaan hidup sehat sesuai protokol kesehatan. Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Sabrina dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam makan siang pada hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi pada siang hari ini tampak cukup ramai. Memang di kawasan ini sedikit mengalami perlambatan kecepatan kendaraan jelang antrian traffic light. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Saharjo yang akan menuju ke arah Kalibata maupun arah sebaliknya juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang antrean traffic light saja yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau untuk tetap berada pada jalur Anda masing-masing, tetap berada pada jalur yang benar dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan di kawasan ini juga terdapat jalur busway. Kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi.
Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Sabrina. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, jaksa meminta hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa dugaan korupsi laptop Nadiem Makarim. Sementara itu pengacara Nadiem mempertanyakan transparansi alat bukti penghitungan keuangan negara. Mohon rekan-rekan berikan jalan untuk terdakwa biar bisa langsung masuk. Mantan Mendikbudristek era Jokowi, Nadiem Makarim, kembali menjalani sidang kasus dugaan korupsi laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis kemarin. Dalam sidang, jaksa penuntut umum menyatakan menolak eksepsi atau nota keberatan yang sebelumnya diajukan kuasa hukum Nadiem. Substansi dalam perlawanan kami terhadap bantahan kami terhadap keberatan dari penasihat hukum dan terdakwa terhadap surat dakwaan, kami menyampaikan bahwasanya hampir semuanya itu masuk dalam pokok perkara yang harus diuji nanti di persidangan, menguji pokok perkaranya. Apakah surat dakwaan itu bisa dibuktikan atau tidak, nanti kita uji dari alat bukti, dari saksi yang dihadirkan, dari alat bukti surat, keterangan ahli, dan barang bukti. Kenapa tidak dibuka fakta bahwa terhadap pelaksanaan perkara ini ya sudah dilakukan audit kepatuhan oleh BPKP. Audit kepatuhan itu adalah mengaudit mengenai pelaksanaan prosedur, mengaudit mengenai pelaksanaan harga, ya, mengaudit mengenai hasil daripada pengadaan apakah bermanfaat atau tidak. Itu tidak pernah mau diungkap. Menjadi pertanyaan besar, kenapa fakta adanya audit kepatuhan yang sudah jelas dan konkret menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur, tidak ada kemahalan, dan pelaksanaan pengadaan Chrome, OS Chrome ini ya bermanfaat, memberikan manfaat yang besar. Ya, kenapa itu nggak dibuka? Sebelumnya, jaksa mendakwa Nadiem Makarim telah merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Perbuatan ini dilakukan Nadiem bersama 3 terdakwa lainnya. Pengadaan laptop berbasis Chromebook dan CDM ini dinilai tidak diperlukan dan tidak bermanfaat dalam program digitalisasi pendidikan. Selain itu, laptop dianggap tidak bermanfaat bagi daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Tim Liputan iNews melaporkan. Bahwa Nadiem tidak diizinkan untuk berbicara. Dia sebagai seorang terdakwa itu mempunyai hak azasi untuk bicara. Dan itu sudah 2 kali dilakukan hari Senin yang lalu dan hari Kamis hari ini, bahwa dia tidak diizinkan untuk memberikan pendapatnya mengenai apa yang dia rasakan.